Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Profesor Dr. Syekh Syamsul Halim, Ketua Umum kita, pimpinan pusat Pergunu, sekaligus pengasuh pondok pesantren Al Rumah Mojokerto. Yang kami hormati Romo Haji Dr. Asad Said Ali, yang pada pagi hari ini akan menjadi narasumber kita dan topik selingan yang disampaikan oleh panitia terkait dengan kebijakan pendidikan, bagaimana kita wujudkan pendidikan untuk mewujudkan tujuan dari negara yang masyarakat adil dan makmur. Dan tentu selebihnya kami seperti beliau menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan di negeri ini. Bapak-Ibu sekalian dari seluruh pimpinan wilayah Pergunu dan hadirin rahimahullah. Jika saya yang diberi amanah sebagai moderator untuk memimpin acara ini, nanti kita akan selesai secukupnya. Tentu kami serahkan waktu sepenuhnya kepada nanti narasumber kita, mungkin kurang lebih 2 jam dari sekarang kurang lebih. Tapi sebelumnya dinamika kita nanti dari dialog bagaimana kita akan menentukan panjang dan pendeknya majelis ini. Untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan mengharapkan itu Allah dengan baca surah Al-Fatihah. Alladhina sallallahu alaihi Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada beliau, Romo Haji Dr. Asad Said Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala al-Islam dinan rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai Profesor Dr. Asad Syamsul Halim, yang saya hormati Tuan Guru Ma'arif Moderator dan seluruh kader-kader Pergunu yang ada pada pagi ini. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali, dan ini kan tim ini dari Pergunu, jadi usul global dari Pergunu di Panglima perannya Pergunu lah. Saya diminta oleh panitia mereka mengenai strategi tentunya akan saya kaitkan dengan tantangan apa yang dihadapi oleh NU, khususnya oleh Pergunu dunia pendidikan kita. Strategi itu kan kalau bahasa kerennya roadmap, peta jalan menuju ke apa yang kita tuju. Nah, strategi roadmap itu mesti dimulai dari visi kita adalah harusnya wajah jamaah, wasitiyah dan sebagainya, dan
kita sebagai di sini berguru sebagai subjeknya, ya yang objeknya ya tahu sendiri lah siapa yang objek dari berguru, karena didik kita dan juga berguru itu sendiri. Itu salah tadi itu kan diambil dari militernya untuk mengenai satu perang sudah salah tadi mesti kelemahan, kemampuan lawan, kelemahan dan kemampuan kita sendiri. Kalau pasukannya hanya satu brigade, tidak mungkin mengalahkan yang satu divisi pakai. Kami itu jadi kita sebagai kekuatan. Cuma dia hanya berburu juga bagaimana untuk menghadapi situasi perang. Ya kita bangun kekuatan kita. Menentukan kita itulah seperti yang kita pilih untuk itu. Di samping juga mengikuti terus siapa lawan kita itu. Di dalam ilmu saya ilmu intelijen, jadi siapa kawan, siapa lawan, kemampuan lawan berapa, kelemahannya bagaimana. Kita juga tahu kelemahan kekuatan kita sendiri. Kalau kita lemah ya kita perkuat. Itulah inti dari strategi seperti itu. Di mana kelemahan kita perkuat. Nah, nanti tantangannya apa itulah yang nanti akan saya bahas. Strategi sudah dijelaskan Pak Kiai tadi malam, yang intinya ada digital profit itu bagus sesuai dengan zamannya. Kemudian juga memperkuat jaringan di bawah, bisa seperti ini aja kemudian sampai ke bawah dengan target sekian puluh ribu apa cakap lagi ya 514 17.000 PAC. Setelah itu kita harus tercapai betul-betul supaya kita bisa berperangnya melawan musuh. Kalau itu tidak tercapai ya tidak. Dan perlu disadari bahwa perguru ini sekarang di ujung paling depan karena langsung berhadapan dengan calon-calon pimpinan NU yang di sekolah-sekolah itu, sekolah umum maupun sekolah madrasah. Kalau malu kan tugasnya hanya di Ma'arif itu aja. Saya juga tahun 55 ya sekolah saya pertama ya namanya Abdullah Ma'arif Kudus, termasuk bapak saya mendirikan ya udah ada Ma'arif. Sekarang Ma'arifnya kan malah jual suara. Kita tidak berguru, jadi kita tidak berseperti itu. Kita harus kemandirian yang perlu kita. Tadi ada yang lapor saya, ada yang hanya saya kerja sama soal air, silakan aja. Yang penting perguru tidak boleh rugi, karena perguru tidak berbisnis kita kerjasama tidak boleh rugi. Untuk boleh tapi tidak boleh rugi, karena itu pengalaman yang malim arah perguru zaman tidak boleh rugi, karena rugi pada boleh yang lihat didaulat oleh para bapak saya itu nanam modal di bagian malam punya dulu ya jual sapi 5 biji tapi nggak kembali. Biasanya itu bagaimana jadi pengalaman itulah mengajarkan kita bahwa struktur NU tidak boleh terlibat bisnis karena itu akan mengelulu NU. Cukup orang yang bisnis, kalau orangnya NU bisnis nanti otomatis kalau pimpinan bisa mengiring itu jadi kekuatan NU sendiri. Jadi orangnya yang anggotanya yang mengatur. Mengenai perguru. Ini awal yang bagus sudah sekian 10 tahun nggak ada ya. 10 tahun saya pernah 8 tahun saya mengawal dari awal dulu. Mulai pada di puncak dia ya. Di pasar. Ya, jadilah menjadi lembaga. Alhamdulillah dari Bapak Hasyad namanya jauh luar biasa dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Itu jauh lebih maju, kemandirian sudah terbangun dan setiap tahun ada program rutin yang saya selalu ada dan makanya tetap kalau perlu saya sempatkan untuk hadir. Siapa tahu dari saya bisa bermanfaat untuk saya akan mulai dari startnya sudah bagus, tinggal bagaimana memperkuatnya. Untuk itu syaratnya
menyampaikan apa sebenarnya yang akan menjadi persoalan kita. Kita sudah mendengar istilah disrupsi itu guncangan. Ini yang bikin teori adalah Fukuyama, Francis Fukuyama, yang dulu dia meramalkan tahun 80 atau 90 awal akan terjadi suatu globalisasi di mana perang dingin akan berakhir. Yang terjadi adalah konflik tiga, antara dunia barat sekuler melawan liberal, melawan komunis. Dan dia mengatakan komunis hancur, ternyata hancur benar. Kemudian konflik berikutnya adalah antara dunia barat melawan dunia Islam. Itu terjadi dengan adanya Al-Qaeda dan pertahanan antara barat dan Islam itu berakhir dengan ambil keluar dari Afghanistan kemarin. Jadi keluarnya itu bukan keluar Amerika kalah, enggak. Amerika bikin perjanjian dengan Taliban, kamu ambil Afghanistan, itu nggak kalah tuh. Jadi pemerintah akan sudah ada perjanjian, jadi ya maksudnya makanya perang Rusia 3 bulan, hanya 3 minggu selesai karena Taliban. Ketika masuk Taliban, masuk Afghanistan, Amerika nggak apa-apa, dia pergi saja gitu. Ketika tentara Amerika 5.000 masih airport, itu yang jaga Taliban, bukan diserang. Jadi ini kaum Taliban sudah perang teror sudah selesai, saya ada apa itu. Kemudian yang kedua itu konfliknya itu dunia Islam tadi dengan barat itu kan belum selesai. Kemudian kedua itu antara barat dengan dunia timur. Dunia timur maksudnya India, Cina dan Jepang. Itu sekarang ada perang dagang Amerika Serikat dengan Cina. Itu artinya perang dunia barat dengan dunia timur. Yang Islam tadi perangnya lain. Gimana perangnya di Indonesia ini? Kalau saya tahun 90 berapa ya? 2009 negara Pancasila, jalan kemaslahatan berbangsa. Itu saya tulis bahwa yang merubah undang-undang dasar kita ini itu pesanan dari pihak Pak Harto kejadian di tahun itu ada pesan 3, liberasi politik, liberasi ekonomi, liberasi sosial. Itu paket itu. Liberasi politik artinya rubah undang-undang kamu harus sesuai dengan barat demokrasi. Makanya lihat pasal 28 Undang-Undang Dasar itu berubah persis seperti HAM internasional di BPOM. Persis 100% tidak berubah. Cuman ada seorang anak NU, ini perlu bicara supaya kita tahu semua. Dan orang lain akan enggak, karena bukan orang NU. Jadi ada satu orang yang nonton. Silakan dinikmati itu semua, tapi harus satu ayat kasih. Ayat itu pasal 8J mengatakan negara berhak intinya bahwa negara berhak membatasi HAM kalau HAM itu intinya gas itu kan pasal pasal 8 itu kan kebebasan beragama, bebas dia disuruh bebas dan kita tidak apa-apa, pekerjaan macam-macam bebas. Artinya kita tidak bisa apa-apa, tapi dibatasi. Negara berhak membatasi HAM. Berdasarkan seorang itu jika melanggar HAM orang lain. Siapa yang berani ngomong gitu? Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama waktu itu, DPR. Dia ngomong dibantu oleh Pak Sahabat, 2 orang Muslim yang melarang. Ini masih diketahui karena saya nggak suka kalau Menteri Agama yang nggak
dan yang korup seperti itu. Jadi orang yang kayak itulah yang akan jadi sasaran dari aduina musuh kita seperti itu. Jadi kita harus sadar bahwa di samping alat yang baik itu di belakang juga mentahnya seperti itu. Orang itu 30 juta dimasukin penjara, dibikin semacam-macam. Itu seperti itu. Jadi kita jangan jauh-jauh hargai macam-macam itu yang pokoknya di dalam itu loh. Kritis politik, kritis ekonomi, kritis sosial, ekonomi sudah tanah jadi pasokan. Terus saya menjawab aja baru 2009 saya sudah dibesarkan pakai Al-Mayat Solo, di mana Bu Widodo, Bu anaknya presiden kita itu ngasih di situ kayak Abdul. Jadi makanya waktu pertama Pak Jokowi dituduh komunis, saya turun Sultan Muhim datang kayak Abdul Halim sama susun Al-Quran, penggantinya Syekh yang menguasai itu sudah Pak Al-Mayat. Apa benar Pak Jokowi itu komunis? Ternyata enggak. Bahkan sisilah Pak Jokowi itu sampai salah satu panglima perangnya Kiai Mojo, tapi tidak hukum liberasi sosial. Jadi itu misalnya tuntutan kawin sesama jenis, menyamakan dengan barat, kekayaan sesama jenis, gimana itu terjadi. Kemudian ya sih, ada sisa masalah hilang dari sejarah. Itu bagian dari itu. Jadi beneran diisi oleh orang-orang yang diam-diam menjadi antuwina musuh kita semua. Ini kan saya ingin membagikan bahwa Perdono akan menjadi salah satu ujung tombak, dan NU seharusnya tahu ini semua. Jadi supaya jelas, kalau kita nggak tahu, kawan jadi lawan jadi kawan. Ini persoalan dan kita saya pikir udah punya dokter macam-macam sekian. Jadi sekarang sudah lebih kuat daripada zaman Gus Dur presiden. Gus Dur presiden nyari dirjen satu itu susah nggak ada begitu. Sekarang udah banyak. Tinggal bagaimana mengaturnya, manajemen, bagaimana orang yang butuh bisa menduduki jabatan penting dimanapun mereka berada. Inilah perlu juga penataan di bawah tadi dan penataan di atas. Di atas ya itulah yang bentuknya. Kalau perguna terbatas pada anggota perguna seperti itu. Jadi pemahaman sosial politiknya harus lengkap sehingga kita bisa membangun strategi yang benar-benar betul ulama. Kemudian juga saya akan bicara mengenai disrupsi tadi. Berbeda dengan Pak Haris, Bapak sudah bicarakan, dan saya akan bicara ini walaupun tidak panjang. Disrupsi itu sekarang sedang terjadi. Artinya kan kegunjangan, maksudnya itu adalah satu kondisi yang menyebabkan terjadi perubahan yang tidak terkendalikan. Perubahan yang tidak terkendalikan karena apa? Akibat media sosial, bahwa masing-masing boleh, bukan boleh, itu yang terjadi banyak dampaknya. Antara lain tahun 16 waktu Pilkada Jakarta itulah mulai terjadi keguncangan. Bagaimana 1 juta orang bisa dikumpulkan hanya melalui kebetulan. Yang bikin tuh gerakan Pak Satu itu bukan kita pakai, kita ikut ke bawah aja. Bukan yang bilang kita menjadi objek saja. Gerakan 1 juta orang, tapi yang terjadi orang lain bukan kita gitu loh. Jadi kita menjadi mayoritas menjadi prajurit, bukan menjadi pengendali, tapi kita menjadi prajurit. Yang jaya malah sampai saya Habib itu saya, tapi ya ibunya lain. Ibunya ada itu kemarin saya perlu datang. Baru 3 hari saya telepon oleh teman Cina itu,
pasar dan tidak bisa nggak dibantu pasar, mulutnya nggak bisa dikendalikan. Jadi cara kita kan itu ya, jadi kita harus ya tidak langsung kita yang maksud ya seperti itu. Jadi apa namanya mengayun langsung pelak itu enggak soya terus pada soya sebentar seperti dan yang itulah maksudnya itu dalam arti itu seperti itu. Jadi apa ya lembut tetapi tidak boleh keluar dari akidah dari prinsip tetap lembut, tapi itu praksisnya yang lembut tapi akidahnya tetap kuat. Itu pergulanya seperti itu kisah kita itu, apalagi pendidik. Dan jadi yang diskusi tadi itu akibat dari hoax, kebohongan, politik identitas menimbulkan situasi tidak pernah terjadi. 1 juta bisa ngumpul, tapi karena hoax itu jadi orang jadi panas 1 juta, dan kita secara apa namanya tidak langsung mendidikan orang-orang tadi maksud haji. Padahal maaf nih ya, boleh tanya sama Kiai Tawakil, Kiai Tawakil. Dia buatan dia, telepon saya waktu itu pasar, sesuai dengan saran pasar, yang bisa dikotakan membubarkan Gang Doli proses 3 tahun dengan cara dakwah, bimbingan sosial, pelatihan dan macam-macam itu. Ya silakan nggak bisa dengan gubernur dan guru semua 3 tahun akan selesai. Ceritanya itu waktu saya ada dari waktu yang pertama, bulan pertama saya ke Jawa Timur, Surabaya. Kiai Tawakil pamer, itu jalan paling besar di dunia. Bukan di dunia, di dunia ya. Kalau di sebaliknya dunia paling besar loh itu. Macam-macam. Itu saya bilang gini, nggak ngakui lah saya atau dari dunia. Kecuali satu syarat, Gang Doli bukan pusat dunia, tapi pusat pelacuran terbesar di dunia juga. Akhirnya itu konsekuen membuatkan dokter Indonesia yang baru 3 tahun. Tapi saya tidak bantuan Pak. Gimana? Yang deklarasi kalau orang lain dapat pasalnya keras. Siapa maksudnya? Habib Rizik. Ya silakan aja saya bilang. Nggak kenapa asal saya dulu ya. Bisa apa? Tadi rohnya, tiketnya saya, bisa rohnya saya, yuk berkarya saja gitu, sambut. Akhir pun udah beri tiket, di Surabaya, apa pasal deklarasi anti pasukan, kami yang ngomong sekelas-kelasnya. Dia memang bagian kelas itu gak belum tidak bisa. Terus saya bilang yang Tawakil, kalau satu Kiai siapa pasal? Siapa orang lain sekalian. Yang satu Salafi, yang satu tidak jelas itu, tidak jelas habis. Kalau itu berakhirnya jawabannya mau. Maksudnya saya disuruh sama itu apa itu jika manusia, saya nggak tahu bagaimana masa kalau tidak ada tahu saya akhirnya seperti itu Pak Kiai. Jadi kita menggunakan mereka sesuai dengan itu yang penting kita ngerti itu. Kalau nggak ngerti kita nggak bisa. Supaya ada musuh akhirnya kita nggak bisa teman, nggak bisa punya teman. Kada ada teman, kada ada musuh, akibat tetap kita pelihara. Itu mendiskusi itu saya kira ada politik identitas. Saya kamu bagi Dr. Jepong kampret tapi usah sih itu politik pemecah belah. Kalau itu dibiarkan terus Indonesia kan hancur sendiri, berubah sendiri, distorsi karena orang macam-macam tadi. Dan seperti itu masih ada sampai sekarang. Dan bagaimana mendandaninya itu memperbaiki itu di sini. Jadi situasi sekarang ini menyebabkan apa yang disebutkan keterasingan. Ini Indonesia, tetapi bayangkan musik dan di TV pakai sana pendek Pak. Tapi itu kan
negara Mesir terbesar, dangdutan di TV pakai celana pendek, nggak buka. Kita apakan terusnya Alson. Bagi kita nggak bisa karena kan undang-undang pasal 8 kebebasan itu pakai. Nggak bisa kan orang. Bisa tapi kalau pasal 8C tadi ada isinya negara tidak boleh habis orang. Kalau nggak itu harus ada undang-undang yang baru yang muncul baru bisa itu yang harus kita perjuangkan nanti. Bagaimana memperbaiki masyarakat yang memang dari pendidikan yang bisa dari pendidikan itu, dan inilah tugas kita kita bersama itu. Kemudian tadi keterkasinan. Contoh ya di studi itu, misalnya ada bidang keuangan, itu kan Gojek kan, Gojek. Begitu ada IT menjadi apa? Gojek kan. Ada bagusnya dan kalau terjadi jaringan, bagi berguna punya jaringan dan memanfaatkan teknologi jaringan. Tetapi jangan sampai orang Gojek menjadi lebih miskin daripada itu harus lebih kaya dari sekarang. Tapi jaringannya itu yang nggak diambil oleh kita supaya kuat. Memang dengan apa namanya IT kita perlu kita bentuk jaringannya. Tapi bagaimana jaringan itu tuh menjadikan kita makmur kaya tadi apa namanya itu teacher produksi dari seperti itu kan maksudnya itu menggunakan teknologi untuk kualitas digital itu harus seperti itu, dan jangan sampai di Gojek lagi mana yang menjadi dari mobil jadi Grab. Akhirnya banyak sopir kan nganggur, itu yang terjadi seperti itu. Yang dapat uang, saya pernah diminta untuk jadi apa namanya penasihat dari apa namanya Grab gitu loh. Satu lah, kenapa Pak Pasar kan pengemudi itu kan bisa didusuk harus asal, kalau asal kan tahu mana itu sebenarnya. Dari mana bisa dengan Amerika, dari Malaysia, dan kita sangat mau lagi. Tidak mau gajinya berapa persen nggak mau, karena itu kepentingan orang lain, kepentingan dia sendiri. Jadi ada di studi kita ada bagusnya, ada jeleknya. Dan jeleknya itu di Rusia kan di kita buku-buku itu akan kita ingin menjadi diri kita, jadi diri kita, terutama mulai literasi sosial tadi, sosial seperti saya juga lebih sosial, jadi nilai barat dimasukkan kita sehingga kita akan menjadi orang yang terasing. Apa yang terasing ketika lihat apa di televisi pakai celana pendek wanita anak-anak, terasing. Di TV kan yang di YouTube juga baik itu, yang kamu udah pakai itu semua, pakai masuk uang di masuk sini itu, jadi kita harus terasing. Jadi ada hadis yang akhir zaman itu sering saya kutip, bacanya itu pada Islam al-Ghoriban fasayamudu ghoriban kama pada Fatu Bali Ghoroba. Islam itu dimulai dari terasingan, akan kembali terasing itu dulu. Berbahagialah orang-orang yang sudah banyak terasing. Kemudian sahabatnya mandua ghoriban, jadi ya Rasul dijawab dua mukhlisun. Jadi mereka ada yang mukhlis, yang mukhlis itu artikan orang yang bermaslahat untuk orang lain, mukhlis bersih dan bermaslahat orang lain. Ya kita inilah bagaimana kita menjadi membangun kemaslahatan untuk umat kita sendiri. Dan kalau ansor kan untuk geblak, bahasa untuk geblak, tapi kalau berbunyi ini sudah untuk mendidik bagaimana kita menyiapkan kader-kader yang otaknya ber-IT tapi hatinya
soleh, itu yang menjadi persoalan kita, dan itu bisa dengan kolaborasi. Dan contohnya di sini, ini contohnya dari anak rumah ini, berapa dokternya berapa sekarang? Itu saya pakai 18 dosen. 86. Ini diperlukan karena dulu tahun 50 tidak ada dokter, tidak ada. 50 juga tidak ada. Saya itu aja, kampung saya pakai yang keluar dokter semua di saya sendiri itu, saya nggak ada lagi. Itu aja karena apa namanya? Saya bandel. Isu botol saya nggak mau kayak. Jadi ibu saya, paman saya mengatakan, udah banyak jadi kaya, jangan usah jadi kaya, biar kami aja kamu sekolah yang lain mana? Itu. Jadi ini saya cerita ini, tak tulis buku saya. Saya kelas tamat SMP, kalau SMP kan masih bicara tentang apa namanya, sanaria. Itu SMA, pilih sanaria apa? SMA ada cara kepabilan mungkin. Saya pilih SMA. Bapak saya maunya dokter. Ibu saya nggak boleh jawab. Ibu saya nanya bapak saya Salvia kajen pagi itu. Saya nggak mau berdaya sampai dia menjadi SMA. Jadi masuk saya nggak dapat SMA itu. Masuknya 1 Agustus sampai 3 Agustus saya nggak sekolah. Nggak mondok, nggak sekolah. Bapak saya nggak jawab. Akhirnya bawa saya ke pagi saya. Itu jelas sahabat-sahabat kajian dan dari depannya ada tidak ada ya, itu ada sekarang masih ada sahabat. Saya berkata di saya umurnya waktu 80 tahun. Di bapak saya ini ponakan kamu tidak mau ngaji mana, tidak mau sampai maunya SMA apa di sananya. Kalau SMA itu ya bisa jadi ilmu apa? Ya ilmu bumi, ilmu aljabar, ilmu hayat, ilmu ukur, ilmu macam-macam lah. Pak Desa ini kan ilmu apa ilmu boleh? Kenapa nggak boleh kamu? SMA kak? Enggak, tetap ilmu boleh. Apa boleh ilmu tapi kok? Kan ilmu kan. Tapi nggak kamu sekolahnya kan SMA nggak apa-apa. Umur kabar Pak D, sudah kabar Pak D karena maksudnya Agustus sudah 7 Agustus. Apa kata Pak D saya? Semua santri yang kesini siang malam tanggal berapa santri masalah menolak murid itu. Kayak nggak paham SMA. Terus nggak ada kata tambah. Ayo kita untuk kamu kita ke makam bangun kata lagi. Disuruh kita tahlilan sebentar. Setelah itu Pak D saya doa sambil ngomong gini, apa disuruh ya bahasa dipanggil kita udah mengorbankan Allah, membaca kalimat thayyibah, Quran dan tafsir sebagainya, dan berwudu, niat ilmi, kemudian di tempat suci yang dimakamkan bangun kemangga yang misalkan seperti ini, insya Allah doa kamu akan sampai ke atas. Dan berani ngomong Allah karena asal ya suara terus. Saya belum habis bulan ini, dan itu sudah terjadi berarti kan 3 hari. Di kereta api, saya mau saya pakai ngawur. Tapi kamu mau 80 tahun, ya kamu mau ngawur. Ayo sebentar, 3 kali ngawur. Saya ada 3 kali. Nah, 7 kali. Jadi kalau 7 kali jadi sifat sakit. Begitu sampai terminal Badeng, antara Kudus ya, sampai Badeng, 1 bulan